Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Ninive akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Ninive bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab Ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, dalam relasi kita dengan sesama, wajar kita minta tanda bukti bahwa misalnya dia mau menepati janji, dia perhatian kepada kita. Pun dalam relasi kita dengan Tuhan, kita kadang bertanya, mana buktinya Tuhan, mana tandanya Tuhan bahwa Engkau mencintai kami? Kilas balik perjanjian lama, bahwa Tuhan mencintai, mendampingi bangsa Israel lewat tanda-tanda. Dalam bacaan pertama tadi, ketika mereka dalam penyeberangan dari Mesir menuju tanah terjanji, Allah mengutus Musa dan menyertai Musa dan bangsa Israel. Musa dengan tongkatnya memukulkannya ke laut, dan laut itu menjadi kering, sehingga bangsa Israel bisa lewat. Itulah tanda penyertaan Allah. Dalam perjalanan selanjutnya, ketika bangsa Israel kelaparan, mereka menggerutu minta tanda penyertaan Tuhan, dan Tuhan memberi makanan, namanya mana, makanan yang turun dari surga. Makanan adalah tanda bukti penyertaan Tuhan.
Beberapa ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda kepada Yesus, dan Yesus mengerti mengapa mereka minta tanda, karena mereka adalah angkatan yang jahat dan tidak setia. Tetapi Yesus memberi pengajaran, lihatlah bangsa Ninive, mereka bertobat ketika diberi tanda Nabi Yunus, dan Nabi Yunus mempertobatkan orang-orang Ninive. Dan Nabi Yunus yang tinggal dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam adalah tanda nanti anak manusia Yesus Kristus akan tinggal di dalam rahim bumi selama 3 hari 3 malam. Tanda-tanda sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan sudah jauh-jauh hari diberikan kepada para murid. Tanda, bukti bahwa Yesus adalah utusan Allah. Dia melakukan banyak sekali mujizat-mujizat dan pengajaran-pengajaran. Tanda yang sempurna bahwa Allah menyertai kita. Dia wafat, sengsara, disalib, lalu bangkit. Itulah bukti yang paling sempurna bahwa Allah mau menyelamatkan umat manusia. Allah kita itu Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh kerahiman, Allah yang sangat kaya akan belas kasih. Kalau kita berdoa kadang merasa kurang dikabulkan Tuhan, barangkali iman kita terlalu kecil sehingga iman ini tidak bekerja dalam diri kita. Dan dalam saat-saat yang sulit seperti ini, kita mohon Roh Kudus, mohon kebijaksanaan, supaya kita bersikap tepat dalam menghadapi aneka kesulitan, terutama dalam menghadapi pandemi. Kalau kita beriman sungguh bahwa Yesus wafat dan bangkit dari mati, kita bisa mengalami tanda-tanda bahwa Allah menyertai kita hari demi hari. Yang dituntut dari kita iman yang mendalam, dan seperti dalam bait pengantar Injil hari ini dari Mazmur bab 94, hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah suara Tuhan. Semoga kita mengalami tanda-tanda kehadiran Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita satukan